Baik, saya langsung mulai karena dari panitia disampaikan jangan lama-lama supaya nanti lebih banyak bisa diskusi. Tentu kita bisa ketahui karena kalau mau baca informasi sebenarnya di mana banyak sekali, tetapi yang paling penting tentu bagaimana kita menerapkannya dalam praktek sehari-hari. Saya izin mulai ya. Jadi yang diminta oleh panitia untuk sesi hari ini adalah kita akan membahas kesehatan mental emosional keluarga secara umum dan pada kondisi saat pandemi COVID, kemudian faktor risiko terjadinya gangguan mental emosional pada keluarga, cara mendeteksi gangguan mental, upaya pencegahannya, dan bagaimana penanganannya dalam keluarga, kemudian hasil yang sudah Bapak Ibu semua isi. Kita lihat bersama hasilnya dari SRQ dan juga PSJ 17. Kita mulai dengan kesehatan mental emosional secara umum dan saat adanya pandemi COVID. Seperti yang kita ketahui, semua orang pasti setiap harinya akan mengalami stres. Apa sih yang didefinisikan sebagai stres? Stres itu adalah segala sesuatu yang bisa merubah keseimbangan di dalam tubuh. Jadi bisa berbentuk gangguan mental ataupun gangguan fisik. Dia bisa bentuknya adanya konflik dengan orang, adanya nyeri, adanya kepanasan, kedinginan, adanya kehilangan, kecemasan, atau bahkan kurangnya oksigen itu juga bisa merupakan stres untuk tubuh kita. Stres itu bisa dibagi dua, ada stres yang baik dan ada stres yang memang betul membuat kita menjadi memberikan dampak negatif bagi diri kita. Apa sih ciri khas stres yang baik? Stres yang baik itu kata kuncinya hanya satu. Kalau kita merasa sanggup mengatasinya, itu akan menjadi stres yang baik. Karena akan memacu kita untuk menjadi lebih baik, membuat kita untuk bersemangat, membuat kita untuk mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Tetapi begitu dia menjadi stres yang berkelanjutan, stres yang berat, yang kita persepsikan sebagai sesuatu yang tidak mampu kita hadapi, menjadi tekanan, menjadi beban, itu adalah stres yang negatif, yang dinamakan sebagai distress. Nah, apa yang terjadi dalam kondisi COVID sekarang ini? Terutama yang paling membuat ketidakseimbangan, perubahan, yang menjadi stres yang patologis itu adalah pertama sangat wajar sekali terjadi kekhawatiran tertular. Kemana-mana yang tadinya bisa dengan bebas untuk hiburan, nonton bioskop, makan di tempat favorit, ke kafe, tentu sangat berkurang dengan adanya kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini. Dengan informasi yang sangat di berbagai media sana banyak televisi, radio walaupun mungkin sudah lebih jarang, tetapi informasi yang berbeda-beda ini juga membuat sesuatu kekhawatiran yang lebih. Yang terkena dampaknya selain itu adalah ekonomi. Tentu banyak sekali yang mengalami perubahan penghasilan dengan adanya kondisi COVID seperti sekarang ini. Dan dengan adanya pembatasan social distancing, itu tentu juga membuat orang menjadi lebih terisolasi. Anak-anak lebih banyak harus mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, kemungkinan untuk sosialisasi dan lain-lain lebih berkurang. Itu akan juga membuat suatu perubahan yang dapat menyebabkan stres. Dan kata kuncinya semuanya ini perubahan yang dipersepsikan negatif dan ketidakpastian itu adalah sumber stres yang paling utama dalam berbagai hal termasuk dalam adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi apa yang terjadi pada tubuh saat seseorang mengalami stres? Saat stresnya baru bersifat sebentar, beberapa jam, itu biasanya yang pertama terjadi adalah adanya peningkatan
dari hormon yang namanya epinefrin, norepinefrin, testosteron. Seperti pokoknya dampaknya seperti orang olahraga. Karena apa? Tubuh dipersiapkan untuk lari atau untuk berantem. Fight or flight response. Sehingga tekanan darahnya meningkat, kemudian jantungnya lebih berdebar-debar, peredaran darah ke arah ginjal, kulit, dan saluran pencernaan menurun. Sehingga kita bisa lihat efeknya dari ujung kepala sampai ujung kaki akan mengalami efek. Mulai dari mata yang kering, kemudian pandangan yang agak kabur, tangan yang gemetar, kemudian perasaan tidak nyaman di perut, banyak buang air kecil, kemudian kaki menjadi dingin, berkeringat, itu semua otot-otot yang menjadi tegang, ada nyeri di berbagai tempat, itu semua adalah respon tubuh terhadap stres untuk mempersiapkan diri sebenarnya untuk lari atau untuk melawan. Tetapi karena itu sudah berlebihan, makanya gejalanya jadi terasa berat buat orang tersebut. Dan jika stres itu terus berlangsung, bertambah lama, berhari-hari, maka dia akan melepaskan hormon stres yang dinamakan kortisol. Apa sih dampaknya pelepasan kortisol ini? Kortisol akan menyebabkan nafsu makan meningkat, kecemasan, depresi, kemudian perasaan kehilangan minat, tidak ingin apa-apa, dan kemudian dengan adanya peningkatan kortisol dan peningkatan dari insulin, maka ini akan menyebabkan keinginan untuk makan dan minum yang manis. Jadi kalau orang stres, rata-rata senang makanannya yang kayak gini. Karena itu akan bisa mengurangi stresnya dengan meningkatkan gula dan lemak secara cepat di dalam tubuh, walaupun sebenarnya timbunannya sudah banyak, tetapi karena sensitivitasnya dalam reseptor, dia merasa selalu kurang, sehingga jenis makanan inilah yang akan dikonsumsi untuk mengurangi stresnya. Dan apa akibatnya? Ini bisa kita lihat banyak di sosial media juga yang bisa menunjukkan bahwa dengan adanya pandemi COVID, katanya berat badannya jadi pada meningkat, dan sampai ada beberapa gambar sampai sulit keluar dari pintu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa lihat dari tahun 2013 kita punya survei nasional seluruh Indonesia, ini bisa dilihat datanya di sini, yang data Indonesia ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi dari data di Indonesia, itu bisa dilihat rata-ratanya adalah 6% di tahun 2013 dan hampir 10% di 2018. Artinya gangguan mental emosional ini semakin meningkat dari tahun 2013 ke 2018. Bagaimana dengan 2020? Kita belum punya data survei nasional, tapi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa itu mengadakan menyediakan survei online. Jadi siapapun bisa datang ke website PDSKJI ini dan mengisi kuesioner di situ. Hasilnya dari 2.364 orang yang mengisi, 68% mengalami cemas, kemudian 67%-nya depresi, dan 77%-nya mengalami trauma psikologis. Itu datanya per bulan Mei tahun ini. Jadi kita kemudian akan bertanya, mengapa ada orang yang mengalami gangguan mental emosional dan kenapa ada yang tidak? Tentu ini berkaitan dengan faktor risiko. Kita tahu bahwa keluarga itu adalah organisasi terkecil, di mana di dalam suatu organisasi seperti perusahaan dan lain-lain, tentu dia akan memiliki budaya yang sama. Dia ada peraturan-peraturannya, ada job description, ada peranan setiap anggotanya, ada strukturnya, kemudian ada cara berkomunikasinya, dan ada cara yang disepakati untuk menyelesaikan masalah. Dan
bagaimana dengan struktur organisasi itu bisa secara efektif menyelenggarakan fungsi-fungsinya sehingga tujuan tercapai. Itu adalah pengertian keluarga. Kalau ada suatu keluarga yang tidak memenuhi kriteria ini, berarti itu adalah orang yang tinggal bersama dalam satu tempat, tetapi bukan dinamakan sebagai keluarga. Di dalam setiap keluarga pasti ada komponennya, dan setiap komponen memiliki faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial yang berbeda-beda. Apa yang ada di faktor biologis itu adalah faktor genetiknya. Setiap orang di rumah itu walaupun memiliki kekerabatan, tetapi sangat mungkin memiliki genetik yang berbeda. Kemudian dengan adanya genetik dan interaksi dengan faktor psikologis, maka akan mungkin terjadinya ketidakseimbangan zat kimia di otak atau yang dinamakan sebagai neurotransmitter. Belum lagi kalau ada kelainan-kelainan bawaan yang dapat menyebabkan perbedaan respon tiap orang terhadap stres yang ada. Faktor-faktor psikologis dengan adanya interaksi dari faktor biologis, cara dia dibesarkan, interaksi sosialnya itu akan menjadikan seseorang percaya diri atau tidak percaya diri, punya permasalahan yang diidentifikasikan sebagai trauma atau tidak, dan bagaimana dia mempersepsikan sesuatu hal. Dia bisa menjadi senang atau tidak senang, itu adalah tergantung dari sistem reward, sistem penghargaan yang ada dalam tubuh dia. Dari faktor sosial bisa kita pahami ada lingkungan yang nyaman, yang mendukung, rumah yang nyaman, tempat tinggal yang sesuai. Tapi juga ada yang memang lingkungan rumahnya itu terlalu ribut, terlalu panas, tetangganya tidak peduli, tetangganya selalu bertengkar. Itu semua adalah faktor-faktor yang secara satu sama lain saling berketergantungan, saling memengaruhi, sehingga bisa menentukan apakah seseorang akan mengalami gangguan mental, emosional atau tidak, disertai dengan nanti stresor atau faktor pencetusnya. Dan bagaimana kita mengetahui suatu keluarga berfungsi dengan baik atau tidak? Ada sesuatu cara pengukuran yang dinamakan dengan APGAR Family. APGAR ini singkatan dari Adaptation, Partnership, Growth, Affection, and Resolve. Adaptation itu adalah bagaimana suatu keluarga ini paham dia punya sumber-sumber apa saja di rumahnya. Sumber psikologis, sumber keuangan, sumber daya apapun yang ada di lingkungannya. Itu dia bisa memanfaatkan secara maksimal. Itu yang dimaksud dengan adaptation. Partnership adalah di mana dia bisa saling membagi keputusan. Artinya tidak selalu harus ikut ayah, harus selalu ikut ibu, tetapi bagaimana kita bisa saling menghargai keinginan dari setiap anggota keluarganya. Dan yang terbaik adalah menemukan win-win solution atau sesuatu kesepakatan yang membuat kebahagiaan yang paling optimal dari keluarga. Misalnya, orang ingin makan pizza, anaknya pengen makan pizza, orang tuanya pengen makan nasi padang, nggak ketemu pizza sama nasi padang, tapi mungkin ada pizza yang rasa padang, itu mungkin bisa menjadikan solusi di mana semua pihak anggota keluarga menjadi nyaman dengan keputusan tersebut. Atau kalau memang tidak bisa, ya memang kadang-kadang minggu ini makan pizza, minggu depan makan nasi padang. Itu adalah contoh-contoh sharing of decision making yang sederhana. Dan di dalam keluarga yang baik, seseorang harus bisa bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan adanya kematangan secara emosional, dia merasa diperhatikan, merasa mendapatkan dukungan, mendapatkan arahan. Kalau dia salah bukan hanya kemarahan, tapi juga bimbingan, pengertian. Itu akan membuat setiap anggotanya bisa tumbuh dan berkembang menjadi satu pribadi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan
pertumbuhan yang baik tentu butuh pupuk. Apa sih pupuknya? Itu adalah dengan perhatian dan kasih sayang. Dan setiap keluarga, setiap orang pasti memiliki masalah yang perlu diselesaikan. Supaya masalah itu bisa selesai, satu yang memang amat sangat penting dan saya merasakan betul-betul semakin lama semakin sulit, itu adalah mendedikasikan waktu untuk anggota keluarga untuk bisa berkembang, untuk bisa memperhatikan, untuk bisa mensupport mereka secara fisik maupun secara emosional. Kemudian, bagaimana cara kita untuk bisa mendeteksi adanya gangguan mental emosional pada keluarga? Tentu yang mengalami gangguan mental emosional ini adalah individunya sebagai bagian dari keluarga. Jadi dengan kita memahami apa yang terjadi pada setiap anggota keluarga, maka kita bisa membantu keluarga secara keseluruhan. Dalam suatu organisasi, jika salah satu anggotanya bermasalah, itu akan memengaruhi seluruh organisasi. Jadi, ada alat ukur yang seperti Bapak Ibu semua sudah isi seperti SRQ atau PSC. Tapi apa yang mau saya share di sini adalah sesuatu yang sangat ringan, sangat sederhana. Semoga dapat terus diingat dan dipahami. Tidak perlu dihafal. Tapi dengan patokan ini semoga akan sangat mempermudah untuk mengetahui kapan seseorang ada kemungkinan, ya, bukan pasti, kemungkinan ada gangguan mental emosional atau tidak. Caranya dengan apa? Dengan melihat fungsi. Setiap orang memiliki fungsi perawatan diri, fungsi psikologis, fungsi sosial, dan fungsi pekerjaan. Seperti apa sih fungsi-fungsi tersebut? Jadi kalau orang itu nggak mau mandi, atau mandinya terus-terusan, harus sudah curiga nih, ada apa? Yang berikutnya, nggak mau makan atau nafsu makannya menurun, atau kebalikannya, jadi malah makan lagi, ngemil lagi, habis selesai ini nyari jajanan lagi. Perlu dilihat, lagi stres nih kayaknya. Tidur juga merupakan suatu patokan yang sangat bisa menandai seseorang mulai ada gangguan atau tidak. Orangnya tidur terus-terusan, atau tidak bisa tidur, atau membalikkan jam tidur. Jadi saya punya banyak pasien di zaman COVID ini semakin bertambah. Dengan apa? Tidurnya subuh, bangunnya siang. Jadi irama sirkadiannya itu sangat bermasalah. Dan itu tentu saja akan memengaruhi pola hidupnya secara keseluruhan. Kemudian kita bisa lihat lagi fungsi sosialnya. Apakah dia bergaul dengan temannya atau menarik diri, tidak mau menjawab sosial media lagi, atau kebalikannya, menjadi terlalu ekstrim. Segala sesuatu dikomentari, sedikit aja tersinggung, sedikit aja left group. Ada sesuatu ini, kemungkinan ada sesuatu ini. Dan dari pekerjaan, kita bisa lihat dari kemampuannya mengerjakan tugas, baik tugas di kantor maupun tugas di rumah tangga. Apakah interaksinya dengan teman-teman yang lain baik? Apakah dapat berkomunikasi dengan baik, mendelegasikan tugas dengan baik? Itu semua adalah tanda-tanda. Tidak harus ada semua, salah satu saja ada. Kita harus mulai berpikir, mungkin ada gangguan mental emosional. Dan yang paling penting, bukan hanya gejalanya, tetapi ada kriteria waktu. Setiap orang pasti pernah lah nggak mandi contohnya, wajar. Atau nggak bisa tidur 1-2 hari, wajar. Tapi kalau itu berlangsung hampir setiap hari, kita bisa lihat penilaiannya,
Itu artinya dia mulai ada gangguan fungsi jika berlangsung terus-menerus selama kurang lebih 2 minggu atau pada umumnya mayoritas dalam 2 minggu tersebut terjadi penurunan dari fungsinya. Ini adalah contoh-contohnya, nanti karena materinya akan di-share bisa dilihat contoh-contohnya. Jika seseorang berpikiran ada ide bunuh diri, itu berarti gejalanya sudah berat, sudah serius. Kapan harus mencari bantuan? Jangan nunggu di gejalanya serius. Dari awal semenjak ada perubahan fungsi yang dengan manajemen stres, dengan nanti yang saya terangkan ini tidak berubah dalam waktu 2 minggu, sudah harus mencari bantuan pertolongan. Jadi bagaimana kita melakukan tindakan atau intervensi jika ada anggota keluarga atau diri pribadi mengalami masalah gangguan mental emosional. Dikenalkan suatu istilah yang namanya lifestyle psychiatry. Ini sebenarnya secara umum adalah hal yang sudah biasa kita lakukan. Jadi untuk mencapai suatu keadaan yang betul-betul sehat, dari WHO definisinya adalah sesuatu kondisi yang sejahtera baik secara fisik, mental maupun sosial, bukan hanya tidak ada penyakit, maka kita perlu memelihara pola hidup sehat dan dinamakan pola hidup sehat psikiatri. Kenapa? Karena ada komponen stress management di sini di samping olahraga, makanan yang sehat, dan juga tidur yang baik. Olahraga telah diketahui dari banyak penelitian dapat menyebabkan perbaikan pada sel otak. Dia akan menghasilkan pupuk otak yang dinamakan sebagai BDNF atau Brain Derived Neurogrowth Factor. Ini adalah pupuk di otak supaya percabangannya menjadi baik, kemampuan kerja sel-sel saraf di otak menjadi baik, sehingga tentu gangguan mental emosional akan semakin rendah. Dan juga dengan olahraga, kebugaran jantung, paru-paru yang menyuplai semua oksigen, nutrisi ke otak akan menjadi baik sehingga fungsi otak dapat lebih optimal lagi. Kemudian makanan. Bahan baku zat kimia di otak itu tentu dari makanan, dari asam amino. Sehingga apa yang dimakan itu tentu akan memengaruhi kesehatan dari otak dan kesehatan secara umum dari tubuh kita. Makanan apa yang paling ideal? Makanan yang paling ideal, tidak ada satu penelitian pun yang bilang makan A terus itu akan mencegah dari gangguan mental emosional. Tidak ada seperti itu. Justru keseimbangan, kelengkapan dari nutrisi itu adalah kunci utama. Dan berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi bahan makanan yang tinggi oksidannya atau yang bisa menimbulkan reaksi peradangan yang lebih besar. Contohnya apa? Makanan yang bakar-bakaran, makanan yang goreng-gorengan itu akan lebih banyak oksidannya, sehingga yang lebih baik adalah makanan-makanan yang antioksidannya tinggi. Seperti apa? Buah-buahan, sayur-sayuran yang segar, biji-bijian, itu adalah makanan yang baik. Bukan berarti tidak boleh, tetapi kita perlu menjaga betul keseimbangannya. Selain jenis makanannya, yang penting juga adalah jam makan. Sering saya tanya pada pasien saya, sudahkah kamu makan dengan benar? Sudah dokter, saya sudah makannya sudah benar. Makan yang benar itu bagaimana? Ya kalau saya lapar, saya makan. Itu bukan makan yang benar. Dokter, saya makannya udah 3 kali sehari. Itu karena jam makan yang benar adalah harus disiplin setiap hari kurang lebih di jam yang sama. Jadi makan yang baik itu adalah sekitar jam 7, jam 8, kemudian jam 12, jam 1, dan kemudian nanti jam 5, jam 6. 4 jam sebelum tidur kurang lebih makan makan yang berat. Kalau nanti lapar, makan sedikit yang ringan itu boleh, tidak ada masalah karena tidak akan membebani pencernaan.
Saat pencernaan terbebani, maka kualitas tidurnya akan terganggu. Inilah yang disampaikan dari tadi bahwa semua makan, tidur, semuanya harus di jam yang teratur. Matahari terbit di hampir jam yang kurang lebih sama, terbenam di kurang lebih di jam yang sama, dan itu akan sangat memengaruhi pelepasan dari zat-zat kimia yang ada di dalam tubuh kita, sehingga sangat penting untuk menjaga keteraturan ini. Izin Kemudian, reminder ya dok, 5 menit lagi. baik, wah waktunya cepat sekali ya. Kebanyakan cerita saya, baik. Tapi secara umum kita perlu melakukan cara-cara untuk mengatasi ketidakseimbangan tadi dengan mengembalikan keseimbangannya. Bisa dengan apa? Dengan dengan melakukan pendinginan, relaksasi, kemudian juga bisa mengetahui cara-cara menghadapi stres, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres dengan pengalihan, dengan relaksasi, dengan melakukan aktivitas, dengan berkontribusi, dengan tidak membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, kemudian melihat perjalanan hidup, dulu pernah melewati yang berat, sekarang kalau ada yang berat, kita juga menjadi lebih percaya diri bahwa dapat menghadapinya, membayangkan sukses di masa yang akan di masa yang akan datang tentu akan memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Doa, zikir, meditasi itu adalah suatu tenaga yang sangat luar biasa dalam mengatasi berbagai stres. Dan dengan pemahaman terhadap diri, semoga kita memiliki makna terhadap hidup kita, dan ini adalah pelindung yang sangat luar biasa dalam mengatasi stres. Apa yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga lainnya? Tentu yang paling penting adalah memberikan dekapan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Dekapan secara psikologis merupakan singkatan dari mendengarkan dengan empati dan membantu mencari solusinya, dan kemudian setelah perbaikan tentu kita terus memberikan dukungan agar kesehatan mentalnya bisa tetap terjaga. Bagaimana kita melakukan empati? Dengan tidak menghakimi, dengan bisa melihat dari sudut pandang anggota keluarga yang lain, memahami bagaimana perasaannya, dan menyampaikan bahwa kita mengerti, memahami kesulitannya, kesedihannya. Empati sangat penting dilakukan untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang saya menemui dari pasien-pasien yang ada terlalu keras pada diri sendiri, terlalu sering memarahi diri sendiri. Itulah yang menyebabkan gangguan mental emosional lebih mungkin terjadi. Ini adalah cara-caranya dengan pertanyaan terbuka, dengan memberikan kepastian atau dukungan, kemudian merespon apa yang disampaikan, mendengarkan dengan baik, dan menyimpulkan sehingga mereka betul merasa didengarkan. Jadi kita terus berusaha supaya pola hidup sehat secara psikiatrinya terus dilakukan, dicari pemecahan masalahnya, mendukung terapi obat dan non-obat, membantu mengawasi minum obat, karena banyak sekali gangguan yang sudah perbaikan, kemudian keluarganya tidak mendukung minum obat. Kenapa sih kamu minum obat lama-lama? Tentu tidak. Yang paling ideal adalah memasukkan obat seminimal mungkin ke tubuh kita. Tetapi kita harus betul-betul bisa mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya. Sehingga secara kesimpulan bisa saya simpulkan bahwa pola hidup sehat sangat memenuhi kesehatan mental setiap anggota keluarga, dan hal ini juga akan memengaruhi secara keseluruhan kesehatan dari keluarga sebagai suatu organisasi. Sedikit saja tentang hasil SRQ-nya. Saya melihat bahwa angkanya tadi bisa sangat dilihat bahwa lebih tinggi daripada angka yang dihasilkan oleh Riskesdas ya. 10% di sini yang ada gangguan mental emosional itu dari 43 orang yang mengisi, mayoritas perempuan, usianya juga masih sangat muda, 20-35 tahun, dan bekerja, pendidikan terakhirnya sarjana. Itu bisa dilihat bahwa ada gangguan mental emosional 28%. Walaupun yang berat itu
2%, tetapi menurut saya ini udah suatu tanda bahwa kita harus segera melakukan intervensi secepat mungkin, sedini mungkin. Dan apa sih gejala yang dikeluhkan terutama itu seperti yang tadi sudah kita bahas bersama, mudah lelah, tidur terganggu, kelelahan, sakit kepala, sulit menikmati kegiatan sehari-hari. Ini perlu diperdalam dan segera dicari intervensinya. Bagaimana dengan anak-anak? Ini yang mengisi ada 15 orang ya, itu usianya 4 sampai 17 tahun, kemudian ini hasilnya 15 orang yang mengisi usianya 4 sampai 10 tahun, usia rata-ratanya 5,5 tahun, 1 orang yang orang tuanya bercerai tapi dia tidak mengalami gangguan apapun, dan untuk gangguan internalisasi ada 3 orang, eksternalisasi 2 orang, gangguan perhatian 1 orang, dan gangguan mental emosional secara umum ada 4 orang. Jadi kurang lebih 25% lah dari memang data yang sangat sedikit, jumlahnya masih 15. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Edith dan ke Mbak Nisa. Baik, terima kasih banyak Dr. Shirley atas sharingnya. Tentu memberikan wawasan baru kepada kami, membuka wawasan gitu ya. Jangan-jangan selama ini tuh kami nggak sadar kalau sebenarnya kita ini udah mulai fase di gangguan juga nih gitu Dok. Karena tadi ngelihat beberapa cirinya dan dari hasil tadi sebelumnya Bapak Ibu juga sempat kami share juga untuk bisa mengisi PSC dan untuk anak-anak maupun SRQ untuk orang tua, supaya kita bisa tahu. Nah, nanti bagi peserta premium, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kami akan menyampaikan hasilnya seperti apa, supaya nanti kalau memang butuh tindak lanjut, Bapak Ibu juga bisa mengetahuinya. Gitu juga untuk anak-anak Bapak Ibu yang sudah mengisi, makanya kemarin saya beberapa juga saya bilang, sayang banget nih kalau misalnya nggak ngisi, gitu. Karena hasilnya juga cukup mengagetkan gitu ya, ternyata anak-anak pun juga bisa mengalami gangguan juga ya Dok dari kecil gitu, dan itu faktornya banyak banget gitu. Dan dokter mungkin sudah minum dulu atau mau minum lagi? Sudah, terima kasih. Oh iya, ya. Ini pertanyaannya banyak banget Dok ya. Juga buat Bapak Ibu, silahkan kalau mau menanyakan pertanyaan dari di luar yang sudah diajukan kemarin di registrasi, silahkan boleh di kolom chat, nanti jika memang ada waktu akan kami bacakan. Dan ini kita mulai sesi diskusi ya Dok, karena pertanyaannya juga menarik, ada beberapa yang umum, kami juga berusaha supaya bisa mengakomodir semua, tapi kayaknya ada beberapa yang curhat juga Dok. Jadi ini curahan hati para orang tua, baik yang dua-duanya bekerja maupun salah satunya di rumah gitu ya, tapi semua juga punya tingkat stresnya masing-masing gitu Dok. Nah, ini pertanyaan pertama Dok, tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga, tapi mungkin bisa di-highlight lagi beberapa poin utama ya Dok. Pertanyaan dari Pak Eko Permana dari GSI, apa faktor pemicu gangguan emosional dan bagaimana cara lebih ringkas kali ya Dok? Oke. Jadi penyebab gangguan mental emosional tentu pasti ada stres. Stres itu sangat tergantung dari persepsi kita terhadap sumber stres. Jadi bukan sumber stresnya yang utama, tetapi persepsi kita terhadap stres. Sebagai contoh, kita bisa lihat kondisi pandemi COVID sekarang ini. Ada orang yang jadi stresnya banget, jadi cemas, jadi cuci tangan terus, jadi trauma, jadi nggak mau ngapa-ngapain. Tapi ada juga yang senang karena lebih banyak waktu buat keluarga, katanya di rumah. Jadi bukan si COVID-nya sebenarnya yang menjadikan masalah, tetapi persepsi kita terhadap COVID ini yang sebenarnya menjadi masalah. Saat kita mempersepsikan stres itu sebagai sesuatu yang tidak dapat kita atasi, maka itu akan berlanjut menjadi respon di dalam tubuh kita, baik secara fisik di gangguan tidur, gangguan makan, dan lain-lain, dan secara emosional menjadi cemas, menjadi sedih, menjadi marah, menjadi mudah sekali tersinggung. Itu adalah respon kita terhadap stres.
Dan jika respon ini terus berkelanjutan, maka keseimbangan di dalam tubuh kita akan terganggu, zat kimia di otak akan terganggu, maka dia akan menjadi gangguan mental emosional. Ya. Jadi perlu dibedakan sedikit perkataannya antara stres. Oh, ini orang lagi stres. Di bahasa awam orang lagi stres itu artinya gangguan mental emosional. Tetapi kalau di psikiatri sendiri, di psikologi, pengertian stres itu ada yang baik, ada yang kurang baik loh. Nanti dia bisa jadi gangguan mental emosional kalau tidak tertanggulangi dengan baik, kalau dia dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak dapat diatasi, gitu. Apakah lebih jelas? Apakah masih belum jelas? Boleh silahkan Iya, silakan mungkin kalau Pak Eko hadir mau menanyakan lebih lanjut, boleh. Oke, nanti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini terima kasih Pak Eko pertanyaannya. Baik, ini ada pertanyaan dari beberapa orang, dari Ibu Herawati, Pak Denny, Pak Marahalim. Jadi bagaimana cara mendeteksi kesehatan mental anak dan keluarga? Tadi sebenarnya juga sudah dijelaskan ya, kita punya Apgar juga, kita bisa cek gitu ya. Apa saja ciri-cirinya apabila terjadi gangguan mental, serta ada standar pengukuran tertentu yang bisa kita gunakan. Again, mungkin di highlight lagi aja, Dok. Ya, baik. Pada intinya keluarga itu adalah organisasi terkecil, di mana setiap anggotanya, saya selalu yang simpel, yang paling sederhana, patokannya mau tahu berfungsi ada gangguan atau tidak adalah lihat dari fungsinya. Itu kata kuncinya, penyederhanaan dari apa yang tadi saya sudah sampaikan. Begitu ada gangguan fungsi, kita harus cari tahu nih, ada apa sebenarnya di situ. Keluarga yang tidak berfungsi dengan baik, tidak ada saling mendukung, tidak ada pemberian, tidak merasa orang yang menjadi anggota keluarganya tidak merasa nyaman di situ, berarti itu tanda keluarganya ada masalah. Okay. Kan? Ya. Kayak kerjalah di perusahaan, kalau kita tidak mendapatkan gaji dengan baik, tidak mendapatkan penghargaan dengan baik, tidak dikasih tugas atau tugas yang kita kerjakan tidak dihargai, atau dengan teman selalu temannya menjatuhkan, menjelekkan, tidak peduli, itu kan sama. Di keluarga pun adalah organisasi terkecil. Jadi kita bisa lihat melihat yang besar, negara, tapi yang paling kecil, organisasi terkecil itu adalah keluarga. Begitu fungsi yang seharusnya ada pada keluarga tidak berjalan, berarti keluarganya gangguan. Ya. Okay. Bagaimana dengan individu? Ngecek individu. Kita punya fungsi, setiap orang punya fungsi. Fungsinya secara umum, secara singkat dibagi menjadi 3 gampangnya. Fungsi perawatan diri, fungsi pekerjaan, fungsi sosial. Dari anak-anak punya 3 fungsi ini. Pekerjaan sebagai anak-anak tentu bermain kalau dia masih belum sekolah, itu kan pekerjaan anak-anak, ya. Berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, itu pekerjaan anak-anak. Begitu terjadi perubahan fungsinya menjadi terlalu berlebihan atau menjadi kurang, berlangsung selama kurang lebih 2 minggu atau lebih, kecuali berat, sangat berat, umpamanya tiba-tiba 2 minggu ide bunuh dirinya, langsung itu ya. Jadi kalau yang berat sekali itu nggak nunggu kriteria waktu, tetapi kalau yang gejala-gejala perubahan fungsi ringan, dalam 2 minggu hampir terjadi mayoritas dari 2 minggu tersebut, berarti itu kemungkinan besar ada gangguan mental emosional. Semoga dengan sederhana begini bisa cepat alarmnya bunyi. Ini kayaknya ada gangguan nih gitu. Ya. Oke. Nah, thank you, Dok. Jadi kita mesti sebagai orang tua khususnya ya, karena kita yang lebih dewasa juga gitu ya, kita harus peka juga sama beberapa tanda-tanda itu ya, Dok. Karena tadi untuk melihat apakah dia satu kegiatan cenderung lebih banyak atau lebih sedikit, kalau misalnya orang tuanya juga nggak peka ya kita akan kehilangan momen juga gitu kan, maksudnya bahwa wah ternyata anak-anak juga ada gangguan. Nah,
SRQ yang masuk, saya kira tadinya saya berprasangka bahwa yang akan mengalami gangguan mental itu justru ibu-ibu bekerja gitu, karena kebetulan banyak yang mengisi kuesionernya adalah ibu-ibu juga gitu. Ternyata malah ditemukan hasilnya justru ibu-ibu rumah tangga gitu. Saya kira malah ibu bekerja ya, karena dia sambil bekerja sambil mengasuh anak, terus udah mulai kesehatan mentalnya terganggu gitu kan. Nah, ternyata malah hasilnya banyak di ibu rumah tangga. Kira-kira pernah nggak, Dok, maksudnya dari kasus-kasus dokter sendiri gitu, kenapa ya kok justru ibu-ibu rumah tangga gitu? Apakah justru karena mungkin nggak ada tempat katarsis? Mungkin kalau di kantor kan kita bisa ya menyalurkan energi itu kita di kantor gitu kan, mungkin yang di rumah nggak bisa gitu. Nah, dan kira-kira apa yang bisa ibu-ibu, khususnya mungkin ibu-ibu yang tidak bekerja, karena di sini juga hadir para pasangan yang dari karyawan juga yang hadir di sini gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu, dan begitu juga untuk ibu-ibu yang bekerja kalau seandainya mengalami stres itu sendiri, bagaimana caranya? Karena kan kita nggak mungkin marahin ke anak juga, ataupun misalnya kita marah-marah ke teman kantor juga gitu. Kira-kira katarsis yang baiknya seperti apa, Dok? Iya, jadi yang disampaikan Mbak Edith betul sekali. Stres itu bisa dari manapun sumbernya. Begitu dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak mampu diatasi, mau tempatnya di rumah, mau tempatnya di kantor atau dimanapun, akan bisa stres. Dan bisa kita sangat pahami, pekerjaan ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan yang mudah. Betul. Tidak lebih ringan dibandingkan orang yang kerja di kantor, bahkan mungkin lebih berat. Bayangkan harus multitaskingnya kayak gimana. Orang kerja di kantor di depan laptop gini, saya ngasih seminar seperti ini, cuman satu loh kerjaan saya, berpikir dan menjawab, berpikir dan menjawab. Ibu rumah tangga itu sambil nyuci, sambil anaknya teriak, sambil otaknya bisa tidak mengalami kerusakan dengan harus multitasking seperti itu. Bisa sangat dipahami, amat sangat dipahami. Itu baru satu hal. Terus aktualisasi diri, kesempatan istirahat, kesempatan olahraga, itu kayaknya buat ibu rumah tangga itu luar biasa ya, kecuali memang dia dibantu sama asisten rumah tangga dan lain-lain. Jadi yang namanya dekapan dari pasangan baik secara fisik maupun mental, tadi dekapannya sudah dibaca ya, dekapnya ada 2, itu sangat penting untuk membantu meringankan beban buat siapa saja, bukan cuma buat ibu rumah tangga, buat siapapun. Ya. Itu yang sangat penting harus dilakukan, karena gini, kalau kita punya beban, kita mendapatkan dekapan, kita jadi lebih kuat. Dan orang yang melakukan dekapan merasa hidupnya berarti. Kita bisa lihat tadi di slide, orang yang berkontribusi itu akan mendapatkan makna dari hidupnya. Dan itu adalah sumber kekuatan lagi buat dirinya. Jadi bukan hanya yang mendapat dekapan yang mendapatkan keuntungan, tetapi orang yang melakukan dekapan juga otomatis mendapatkan keuntungan atau kekuatan. Jadi asal itu dilakukan pada waktu yang tepat, tentu akan memberikan dampak yang sangat baik. Dan jangan pernah lupa, kita tidak akan sanggup melakukan dekapan kalau kitanya sendiri nggak seimbang. Kitanya sendiri dalam kondisi yang kurang baik. Nanti penyelesaian masalahnya jadi kurang baik. Gitu. Jadi lakukanlah yang namanya pola hidup sehat psikiatri atau lifestyle psikiatri. Dan jika itu sudah dilakukan kurang lebih 2 minggu, belum ada dampaknya, belum ada perbaikan, segera cari bantuan profesional. Karena itu artinya apa? Butuh bantuan obat-obatan, butuh bantuan sudut pandang yang lebih berbeda, atau butuh perubahan pola pikir yang bisa dilakukan secara sistematis, secara bertahap oleh profesional. Itu nggak bisa semua orang punya keterampilan seperti itu, kan? Ya. Betul. Terus tadi, Dok, kalau untuk katarsisnya sendiri gimana, Dok? Baik untuk
ibu rumah tangga maupun ibu-ibu yang bekerja, dan mungkin nggak cuma ibu-ibu, nanti saya dikomplain sama bapak-bapak ternyata juga ada tuh yang bahkan ada yang skornya cukup tinggi dan itu ternyata bapak-bapak juga gitu. Nah, kira-kira gimana ya dok? Kalau kalau bapak-bapak kan pasti emang pilihannya bekerja gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu kan ada ibu rumah tangga maupun ibu bekerja. Kira-kira ya dari posisi-posisi dan peran-peran ini katarsisnya seperti apa dok? Yang maksudnya juga jangan sampai katarsisnya jadi melukai orang lain gitu kan, atau merugikan orang lain gitu. Iya. Jadi dalam dekat itu kan D-nya adalah dengarkan. Dengarkan itu artinya dan dengarkan dan empati. Itu DE, dekat itu yang pertama adalah dengarkan, yang kedua adalah empati. Jadi setiap orang kalau mampu sebagai anggota keluarga mampu melakukan dekat, tentu setiap orang akan nyaman untuk melakukan katarsis. Asal dilakukan pada waktu yang tepat. Jadi jangan lupa, dekap itu bukan hanya dekapan secara fisik, tetapi pengertian dekap ini secara psikologis adalah mendengarkan. Mendengarkan itu bukan sesuatu hal yang mudah loh. Betul. Karena mendengarkan secara aktif itu perlu betul-betul hadir. Nggak bisa orang ngedengerin sambil ini HP. Itu bukan mendengarkan. Bukan. Mendengarkan itu harus betul-betul hadir secara fisik, secara mental, betul-betul mendengarkan dari hatinya, supaya apa yang disampaikan atau tadi istilahnya Edith adalah katarsis itu memang betul-betul bisa menjadikan bagian dari terapi untuk dirinya. Gitu. Ya, oke. Noted dok, mungkin itu kadang yang kita juga suka kelewat ya gitu, karena ya nggak dipungkiri juga dengan berbagai kesibukan terus kita membuat excuse ya gitu, ketika pangannya mungkin sudah drain juga gitu ya, kita bentar-bentar lagi ngajarin anak atau bentar ngurusin anak atau bentar nih dipanggil bos gitu ya, jadi kadang kita sendiri juga kurang peka dan ya itu tadi menyempatkan waktu, khususnya ya siapa lagi kalau bukan dengan pasangan kita gitu. Jadi jangan sampai dengan orang di luar gitu, justru harus pasangannya gitu. Jadi makanya kita sebagai pasangan, sebagai orang tua kita juga harus peka gitu ya, salah satunya untuk bisa tahu. Teman bisa, anggota keluarga yang lain bisa, spiritual leader artinya pemuka agama itu juga bisa, tetapi harus betul-betul hati-hati karena jangan sampai kita menceritakan hal yang salah pada orang yang salah. Nanti akan memperbesar masalah, bukan memperkecil masalah. Iya, betul. Makanya kalau agak deg-degan sih dok kalau cerita ke orang luar ya. Nanti ya bisa rentetannya bisa panjang. Jadi makanya kita benar-benar memastikan bercerita dengan orang yang tepat juga. Oke, baik dok. Nah, selanjutnya dok, ini pertanyaan, kebetulan ini kalau saya baca banyak dari Bapak Ibu yang bekerja gitu, karena pertanyaannya adalah bagaimana cara memanage emosional dalam menghadapi anak-anak yang aktif dengan kondisi WFH dan mengurus kesibukan lainnya, serta bagaimana supaya perkataan kita tetap positif meskipun kondisi emosi kita sedang negatif. Tidak mungkin bisa. Kalau emosinya lagi negatif harus positif, nggak bisa. Jadi mencegah, jangan sampai udah masuk ke ranah emosional. Jadi saya gambarkan sedikit gini, cara kerja di otak. Di otak itu ada yang namanya pusat emosi, yang namanya amigdala. Dan ada pusat yang berfungsi buat berpikir di otak bagian depan yang namanya prefrontal cortex. Istilahnya mah cuman buat kenalan aja, supaya gaya aja Mbak Edith. Tetapi kata kuncinya cuma satu gini, kalau si amigdala itu sudah bekerja, sudah dominan, sudah nyala, otak bagian depan prefrontal cortex ini mati dia, nggak bisa berfungsi. Jadi saya selalu menjelaskan pada pasien saya begini, di otak itu cuma bisa ada satu raja, entah itu logika, entah itu emosi kamu. Dua-duanya ada, tetapi yang jadi raja cuma satu. Gitu. Jadi kalau dia emosinya sudah berlebihan, sudah lagi marah-marah, tidak akan mampu untuk bekerja, berpikir, mencari solusi, mencari kata-kata dengan baik. Karena itu fungsi otak bagian depan. Jadi prefrontal cortex ini fungsinya banyak banget. Untuk konsentrasi, untuk mengingat, untuk mengambil keputusan, membedakan benar dan salah, untuk bisa menghambat. Tadinya mau marah nih, biar jangan marah,
itu fungsi dari otak bagian depan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Jangan sampai emosinya memuncak, jangan sampai emosinya jadi raja. Caranya gimana? Caranya dengan melakukan, balik lagi, lifestyle psychiatry yang terdiri dari menjaga pola hidup sehat, karena kalau badannya bugar, emosinya lebih stabil. Dan Ya, betul. kalau stress management dilakukan dari awal, dia nggak akan sempat jadi stres yang patologis, gitu. Betul. Ya, menjawab nggak? Kalau belum jelas Ya, silahkan ya. ditanyakan lagi. Silakan mungkin bagi Bapak Ibu yang mau bertanya gitu ya, mau sedikit curcol gitu, boleh juga karena momennya langka banget gitu. Bahkan ini mungkin baru pertama kali juga Yuti dan AHMC mengundang psikiater buat jadi pembicara, Dok. Karena kalau mengundang dokter kita sudah berapa kali, dan psikolog juga baru kemarin sih kita ya di episode sebelumnya di volume 1 kita juga sempat mengundang, dan itu tadi harapannya mungkin ada beberapa yang masih apa ya, tabu juga kali ya, Dok. Kalau misalnya bilang saya mau ke psikiater, saya mau ke psikolog, itu kan kayak ada perasaan aduh nanti orang akan berpikiran apa gitu. Beda lah kalau misalnya saya dari dokter spesialis apa gitu ya. Nah, mungkin kalau bilang dari psikiater atau psikolog tuh kan takut ada stigma juga gitu dari masyarakat. Wah, kenapa? Stres ya? Gangguan ya? Kan jadi kadang kita sendiri malu gitu. Nah, kalau kita sendiri malu juga untuk mencari tahu, dan tadi juga untuk mencari bantuan, itu ya nanti daripada terlanjur sudah terjadi malah kita menyesal Ya, gitu ya, Dok. saya rasa ini poin yang sangat penting yang Mbak Edith sampaikan, karena ini yang menyebabkan keterlambatan mencari bantuan ini dampaknya luar biasa. Sampai harus berhenti dari pekerjaan, harus sampai berhenti dari sekolah, tidak naik kelas. Padahal itu bisa kalau dilakukan dari awal nggak akan sampai segitunya deh gitu. Ya, jadi gimana cara mengurangi stigma? Tentu dengan pemberian edukasi seperti ini. Jadi kalau nanti bisa lebih banyak kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan, tentu stigmanya akan kurang. Ya, jadi saya sangat menghargai kegiatan ini, kesempatan ini sangat saya hargai karena ini sangat penting untuk menurunkan stigma. Dan juga sekarang COVID ini tidak hanya membawa keburukan, tetapi beberapa hal positif juga bisa kita lihat. Contohnya kemudahan untuk melakukan webinar itu jauh lebih gampang. Dan untuk terapi ke psikiater dan psikolog ini sekarang bisa dengan online. Jadi sangat banyak dilakukan dengan online, sehingga stigmanya lebih rendah. Nggak ada yang tahu. Di rumah langsung online dengan terapisnya itu juga sangat bisa ya. Jadi mungkin itu adalah langkah-langkah awal sampai kita terus berusaha untuk menurunkan stigma sehingga kita bisa betul-betul mendekap masyarakat ini. Kalau dekapan ini sudah dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat, nggak ada lagi tuh orang yang kok ke psikiater, kamu stres ya, kamu gila ya, nggak ada lagi kayak gitu. Justru mereka akan berperan sebagai sumber solusi, bukan sebagai sumber masalah. Betul, betul. Wah, mantap nih. Jadi kita butuh insight juga gitu ya. Karena tadi itu Dok suka ngerasa apa ya, masih ngerasa malu juga kali ya atau psikolog gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan juga Dok, gimana kita harus ke psikiater atau kapan kita harus ke psikolog, dan apakah kalau kita ke psikiater itu pasti nanti akan diberi obat? Misalnya ke psikolog terapi gitu. Gimana Dok atas pertanyaan ini? Iya, selalu dalam prinsip pengobatan itu saya mundur sedikit. Kapan harus ke psikolog, ke psikiater? Harus ke psikolog, ke psikiater kalau sudah melakukan intervensi yang dilakukan diri sendiri dengan lifestyle psikiatri tadi, belum bisa efektif, belum ada kemajuannya setelah dilakukan kurang lebih selama 2 minggu. Ya, itu patokannya. Apakah kenapa itu penting? Karena selalu dalam prinsip terapi itu melakukan hal yang paling sederhana, paling murah, paling sedikit efek sampingnya. Itu adalah prinsip pengobatan. Ya. Jadi kalau kita bisa melakukan terapi tanpa obat, tentu kita akan memilih terapi tanpa obat. Baik itu datang ke psikiater maupun
Psikolog tentu tidak bisa ya. Kalau datang ke psikiater, tentu kita akan selalu mendahulukan terapi tanpa obat. Tetapi kalau itu tidak memungkinkan, tentu kita akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya, sehingga perlu intervensi yang lebih. Artinya, kalau memang perlu obat, perlu obat. Obat bisa dipakai hanya jika perlu, atau kalau memang kondisinya sudah cukup berat, obatnya harus dipakai secara teratur selama beberapa kurun waktu tertentu gitu. Tetapi banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan non-obat. Prinsip dasarnya harus disiplin, harus rajin dalam mengerjakan lifestyle psikiatri dan mengerjakan PR-PR-nya. Jangan saya bilang gini, dok kenapa ya saya belum sembuh? Sering kan pasien nanya gitu, dok kenapa sih saya belum sembuh? Saya nanya, tidurnya udah bener belum? Belum. Olahraganya udah dilakukan belum? Ah nggak mau, dok nggak ada semangat, nggak bisa olahraga mah. Ya jangan nanya kenapa nggak bisa sembuh. Kan gitu. Ya. Saya kasih PR-PR untuk mengevaluasi emosinya, kira-kira pikiran apa yang berkaitan dengan emosi tersebut. Dibikin nggak? Nggak dok, nanti malu kelihatan temen nulis-nulis. Oke, nggak apa-apa, di malam-malam aja diinget-inget apa yang ada ditulis pas malam hari. Bisa nggak? Nggak bisa dok, udah ketiduran. Ya gimana caranya mau sembuh? Enggak. Tetapi ada beberapa kondisi yang memang tidak mampu untuk melakukan terapi non-obat, karena harus masuk obat dulu. Kenapa? Karena kalau dia diagnosisnya sudah depresi atau gangguan cemas, tadi prinsip dasarnya, otaknya udah nggak bisa berfungsi dengan baik. Bukan berarti, jadi kalau saya bicara begini, orang yang gangguan cemas, orang yang depresi itu hanya bisa menangkap 30-40% apa yang saya sampaikan. Bukan karena dia nggak mau, tetapi karena terjadi kerusakan atau perubahan fungsi dari otaknya. Sehingga harus mau nggak mau harus masuk obat dulu. Kalau zat kimia di otaknya sudah seimbang, baru kita bisa melakukan terapi-terapi non-obat. Jadi penting sekali ini harus diketahui, karena nanti saya sering melihat keluarga itu tidak mendukung terapi. Gini selalu bilangnya, nanti kecanduan. Iya, betul. Nanti efek samping obat. Harus betul-betul paham, obat itu dipilih setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Kalau ada efek sampingnya, segera komunikasikan lagi pada dokternya, bukan dengan memberhentikan, bukan dengan jadi tidak minum obatnya dengan teratur atau ngatur dosisnya sendiri. Saya lihat yang sudah perbaikan karena perubahan ini jadi ngaco lagi. Sayang banget. Padahal kesempatan untuk perbaikan fungsinya akan jauh lebih besar kalau kita melakukan early detection and prompt treatment. Itu kan deteksi awal dan intervensi segera atau terapi segera itu adalah kunci dari keberhasilan terapi, mau penyakit apapun juga. Ya, ya. Oke, thank you dok. Jadi ini sebenarnya salah satu keywordnya yang kita juga cukup dapat insight adalah terkait dengan lifestyle psikiatri tadi. Dan yang pasti kuncinya kita harus rajin dan disiplin Bapak Ibu, karena sayang juga kalau kita melakukannya setengah-setengah, karena ini butuh konsisten dan komitmen juga, seperti itu. Dr. Shelly? Iya, mohon izin sebentar ya, saya men-charge laptop. Oke. Boleh silakan dilanjut dengan pertanyaannya. Baik dok. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari rekan-rekan di PAMA. Bagaimana cara healing problem inner child agar tidak menurunkan problem yang sama ke anak? Serta bagaimana anak dapat tumbuh dengan optimal dan sehat secara mental meskipun dengan orang tua yang masih dibayangi oleh inner child-nya? Betul, ini sangat penting ya. Saya rasa kalau anak itu kita bayangkan sebagai suatu pohon, suatu tanaman untuk mudahnya, tentu dia butuh lingkungan yang mendukung untuk bisa tumbuh dan berkembang. Karena anak itu kata kuncinya dua, dia tumbuh dan berkembang. Artinya secara fisik dia harus baik, secara
mental emosional harus baik, itu adalah tumbuh dan berkembang. Sehingga lingkungannya harus mendukung untuk dia tumbuh dan berkembang. Kalau orang tuanya belum selesai dengan masalahnya, belum bisa mengatasi dirinya sendiri, tentu itu akan menjadi lingkungan tumbuh berkembang yang kurang baik. Jadi orang tuanya dulu yang harus diobatin, dibenerin. Ya. Kalau tidak mampu dengan pendekatan yang sederhana, berarti harus dengan bantuan. Oke. Oke, jadi tetap orang tuanya dulu ya dok. Maksudnya kita memastikan bahwa memang orang tuanya sudah sehat gitu ya. Jadi untuk memastikan juga supaya anak-anaknya tidak dibayangi itu. Betul. Oke, baik. Terima kasih dok. Kemudian, nah kalau ini pertanyaan selanjutnya masih berkelanjutan dok. Bagaimana mengatasi kesehatan mental yang sudah terlanjur rapuh di dalam keluarga? Gitu. Jadi kalau tadi kan kondisinya memang orang tuanya masih dibayangi gitu. Tapi kalau ini kayaknya mungkin ya udah terlanjur nih ke anak-anaknya juga gitu. Kira-kira kalau dari dokter ada saran seperti apa? Kita bisa lihat dia sebagai individu dalam setiap keluarga. Itu harus dibenerin setiap individunya. Setelah setiap individu ini diperbaiki, bukan berarti sendiri-sendiri ya, karena dia dalam konteks keluarga, artinya terapinya bukan cuma individunya, tapi keluarganya. Karena yang penting juga interaksi di dalam keluarganya, sehingga ada yang namanya terapi keluarga. Oke. Gitu. Jadi kalau itu sudah bermasalah, kita harus betul-betul paham permasalahannya apa, cara menghadapinya bagaimana. Tentu berbeda, setiap keluarga, setiap organisasi punya permasalahannya sendiri-sendiri. Tetapi kalau ditanya apa sih yang paling sederhana yang bisa dilakukan dulu, jangan bosan ya Mbak Edith. Saya pasti ngomong lagi untuk kayaknya di siang ini, saya sudah ngomong itu lebih dari 30 kali mungkin. Lagi, lifestyle psikiatri, udah dua pasangan yang pertama kayak tolongan pertama yang harus kita lakukan saat menghadapi adanya satu gangguan atau permasalahan. Oke, noted dok. Ini kita juga jadi itu tadi dapat tambahan wawasan juga dok terkait dengan lifestyle psikiatri dan dekap itu sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang mengikuti sesi pagi ini. Baik, selanjutnya dok, ini ada pertanyaan dari room chat dari Pak Nurul Ahkam Kamaju. Bagaimana cara seorang ayah membangun chemistry dan mengontrol emosi anak di saat kerja berjauhan alias kerja di site. Nah ini kebetulan memang di AHMC ini sendiri dok, kita bekerjanya nggak cuma di head office aja, tapi kita juga punya rekan-rekan yang bekerjanya bahkan yang sekarang bergabung dengan kita, ini banyak juga dari cabang dan dari site di luar Jakarta. Gitu. Apalagi yang site kan lumayan jauh dan mereka juga ada roster atau jam waktu bekerjanya kan bukan yang Senin sampai Jumat kemudian mereka bisa pulang ke rumah gitu. Bahkan kadang ada yang jauhan dengan keluarganya, mungkin keluarganya di Jawa, terus bapaknya bekerja di luar Jawa gitu. Nah, kira-kira gimana? Dari dokter ada saran kah? Ya itu tadi yang saya bilang, Mbak Edith. Jangan Ya, bosan, saya pasti jawab dengan dekap lagi. Tentu gini, jadi kan dekapan secara fisik nggak mungkin ya. Betul. Berarti harus melakukan dekapan secara emosional. Ya. Dan itu sangat bisa dilakukan dengan berbagai bantuan teknologi yang ada. Dengan Zoom, boleh dengan yang platform-platform lain juga sekarang sudah sangat baik dalam kondisi suara dan juga grafisnya ya. Jadi sangat bisa kelihatan dengan jelas. Itu akan sangat membantu. Tentu kalau betul-betul bukan hanya nanya udah makan belum, penting dalam lifestyle psikiatri buat bicara udah makan atau belum penting. Tetapi jangan hanya itu. Kita melakukan teknik yang tadi yang dinamakan dengan BARS. Tadi karena keterbatasan waktu tadi saya belum bisa membahas dengan lebih dalam tentang apa yang dinamakan dengan BARS. BARS itu kita bertanya secara terbuka. Gimana sih, umpamanya anggaplah sama anak ya lagi berjauhan gitu. Terus ditanya, Bapak sekarang lagi ada kerja di gimana perasaan adik kalau Bapak kerjanya jauh? Masalah nggak buat adik? Dia bisa apapun tanpa kita tebak, bisa menceritakan apapun.
karena pertanyaannya terbuka. Gitu. Kalau nanti sudah dapat kata kunci, pamannya, adik kesel kalau bapak lagi jauh, Ya. pasti pertanyaan berikutnya adalah kenapa? Kenapa? Karena kita akan masuk ke dekat yang berikutnya, bukan hanya mendengarkan tapi empati. Empati. Kalau kita langsung ngomong gini, Ade mah nggak ngerti sih, Bapak kan di luar lagi cari uang buat Ade. Itu udah pasti langsung berhenti empatinya, tok, berhenti. Nggak akan ada cerita lanjutan. Nggak Pak, baik-baik aja. Aman di rumah, aman. Selesai, tutup. Benar, Begitu. benar, benar, Itu benar. adalah contohnya. Jadi kalau kita Ya. tanya kenapa, kita pahami dari sudut pandang dia, kita coba memberikan pengertian dari sudut pandang kita cari solusinya bersama. Semoga walaupun jarak memisahkan, tapi tetap dekat di hati. Amin. Baik, terima kasih dok. Pak Nurul Ahkam, mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Atau Saya sudah? lanjutkan sedikit ya, Mbak Edith Boleh, ya. boleh dok. Karena tadi baru sampai B. Di barsnya baru Ah, B. Yang berikutnya di bars adalah afirmasi. Jadi jangan lupa setelah bertanya, lanjutkan. Dengan dukungan. Anak-anak sekarang sangat sensitif dengan dukungan. Kenapa? Kalau mau dijelasin secara biologi apa yang terjadi di otak mereka, sangat bisa dijelaskan. ya. Kalau mau, saya bisa jelasin. Tetapi intinya, gampangnya, anak remaja, dari kecil sampai dia remaja, terutama di masa remaja, sangat membutuhkan yang namanya afirmasi. Apa sih yang dinamakan afirmasi? Afirmasi adalah pernyataan bahwa itu adalah sesuatu yang baik dan itu sesuatu yang kurang baik. Dia perlu merasa teryakinkan. Karena otaknya di bagian depan yang tadi saya jelaskan sebagai prefrontal cortex belum tumbuh sempurna. Ini yang penting sekali dipahami oleh semua orang tua. Bahwa pertumbuhan otak itu baru sempurna setelah dia berusia 20 tahun. Sebelumnya badannya aja yang kelihatan gede, tetapi emosinya dominan, kemampuan mempertimbangkan benar dan salah, menghambat keinginan, mengambil keputusan, perencanaan masih sangat terbatas. Dengan memahami hal ini, kita juga jadi paham kenapa dia seperti itu. Kalau kita paham mengapa dia seperti itu, kemarahan, kekecewaan itu akan menurun, bukan hilang, tapi menurun. Itu buat diketahui. Ya. Jadi kita penting melakukan afirmasi. Kita hargai usahanya, kita hargai kemauan cerita. Walaupun lagi sibuk dengan WFH, tugas-tugas, terima kasih ya, Ade udah nyempetin waktu ngomong sama ayah. Ayah senang sekali bisa ngomong sama Ade sore hari ini. Kalau ada apa-apa cerita ya sama ayah. Itu adalah afirmasi. Oke. Kemudian adalah memberikan respon. Jangan sampai orang cerita, kayak Mbak Edith itu sangat berespon. Mengangguk itu merespon. Tersenyum itu merespon. Bayangin kalau Mbak Edith ngomong sama saya ya, saya ngomong aja biasa gini, nggak ada senyumnya, nggak ada anggukannya, nggak ada bahasa tubuhnya. Kebayang nggak perasaan orang yang diajak ngomongnya kayak apa? Kalau nggak kebayang, boleh dicobain. Latihan. Saya sering membuat latihan ini pada mahasiswa-mahasiswa saya sering lakukan. Karena apa? Supaya mereka paham. Kalau ada orang cerita, kamu sibuk dengan laptop, sibuk dengan pikiranmu sendiri, bisakah kamu mendengarkan dengan benar? Bisakah kamu merespon dengan benar? Ya. Karena bahasa tubuh itu lebih ditangkap dari risetnya 60% kata-kata. Jadi saya sangat berusaha memainkan intonasi, Ya. sangat berusaha untuk ada pause, ada yang cepat, itu supaya bukan tanpa tujuan, supaya
yang rekannya itu tetap in touch dengan saya, tetap ada dengan saya. Itu nanti saat menerapkan itu dengan anak juga sangat penting. Bahasa tubuhnya, kontak matanya itu sangat penting. Gitu. Dan S-nya yang terakhir, beri kesimpulan. Udah cerita panjang lebar, beri kesimpulan di akhirnya. Jadi Dek, kalau Ade tadi kesel ya kalau ayah berangkat, tapi kita tadi sudah diskusikan bahwa ini tujuannya untuk kita keluarga bersama. Tentu nanti kalau ayah pulang, tentu apa yang waktu-waktu yang belum bisa kita lakukan bersama akan ayah coba kita lakukan bersama. Itu salah satu contoh memberikan kesimpulan sehingga keyakinannya, kemudian perasaan didengarkannya terkuatkan lagi, semakin terkuatkan di akhirnya. Oke. Nah, TED Talk ini simple, maksudnya akronimnya gampang diingat ya. Harusnya ini dengan BARS ini mudah-mudahan juga bisa kita aplikasikan karena sebenarnya ini juga ya dibilang mudah ya mudah-mudah sulit juga dok gitu ya karena kadang itu tadi benar untuk maksudnya kita bisa bertanya terus kita bisa memberikan afeksi, respon terus sampai kesimpulan. Nah, kadang kita ya, tapi mungkin kita nggak benar-benar hadir di situ, gitu kan dok. Karena kadang ya itu tadi mungkin sambil main handphone atau sambil buka laptop, gitu. Dan yang terakhir ya tadi memastikan dengan memberikan simpulan itu kita ulang lah, gitu. Jadi memastikan yang kita tangkap itu sama juga, gitu. Noted dok, terima kasih banyak dan mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan sekali lagi. Jadi kita udah dapat 3 ya, Bapak Ibu ada lifestyle psikiatri, dekap, dan BARS. Nah, ini masih ada lagi kayaknya yang lain. Oke, selanjutnya dari Pak Haryoga di GSI. Kira-kira di umur berapa aku memasuki alam sadar, seperti sadar akan bahaya, sadar akan tindakannya akan mempengaruhi sesuatu, kemudian sadar adalah B. Silakan dok. Yang sempurna itu yang tadi saya sampaikan karena semua yang ditanyakan tadi itu adalah fungsi dari prefrontal cortex. Bagus sekali pertanyaannya karena ini betul-betul berarti menyadari bahwa anak memiliki hal-hal tadi. Ya. Itu adalah istilah keren executive function. Kelihatannya sederhana, tetapi itu sangat tidak sederhana itu. Semua fungsi yang disebutkan tadi, pengambilan keputusan, mempertimbangkan benar dan salah, perencanaan, bisa menghambat hal-hal yang dorongan-dorongan yang tidak baik itu bisa dihambat, mau marah itu bisa menahan kemarahan, itu semua fungsi dari prefrontal cortex. Dan dari penelitian, dari PET scan, dari MRI, rekam dari otak, itu betul-betul risetnya menunjukkan pematangan itu baru di usia 20 sampai 25 tahun yang sempurna. Kalau dia nggak pakai minimal, jadi yang normal itu baru di usia 20 sampai 25 tahun. Jadi kebayang kalau dia pakai narkoba, kecanduan gadget, ini proses pematangan enggak? Jadi sangat penting awal deteksi dini dan intervensi segera itu sangat penting, luar biasa pentingnya. Dari Pak Haryoga mungkin ada tanggapan atau mungkin bertanya lebih lanjut? Sambil menunggu respon dari Pak Haryoga, saya lanjutkan. Tadi ada kaitannya dengan gadget. Nah, ini sebenarnya juga case yang cukup banyak juga sebenarnya dok. Ini ada titipan sponsor nih dari teman-teman di HC juga gitu. Karena ternyata klaim medikal itu sendiri dok, itu cukup banyak sekali terkait dengan intervensi untuk speech delay. Dan gimana sih dok maksudnya caranya karena ya beberapa teman juga cerita ya maksudnya ya kami sebagai orang tua itu tahu bahwa gadget itu dampaknya seperti apa gitu ya kalau maksudnya sampai kecanduan tapi kadang ya beberapa orang tua juga akhirnya ya udahlah ini lagi ribet kerja aduh ya udahlah kasih aja handphone atau ya udahlah daripada nanti nggak makan gimana gitu kan ya udah nggak apa-apa kasih tontonan sambil makan gitu dan ini menyambung juga pertanyaan dari Pak Indra juga gitu bagaimana cara menangani untuk case anak dengan speech delay karena memang ini tadi bahkan saya juga sudah dapat datanya dari rekan-rekan di HAJ
bahwa klaim untuk speech delay cukup besar dok gitu. Jadi kira-kira kalau dari sudut yang dok bahwa saya bisa memahami dari sudut pandang orang tua, kesibukannya, kesulitannya dalam menghadapi anak, sehingga memberikan gadget sebagai salah satu solusinya. Dan saya juga bisa sangat memahami bahwa anak dengan gadget banyak keterampilan yang tidak bisa dilatihkan dengan gadget. Enggak berarti dia sepenuhnya gadget itu jelek, enggak. Banyak keterampilan yang bisa dilatih dengan gadget. Mencocokkan gambar, melihat hal-hal yang baru, itu adalah keterampilan yang bisa dilatihkan dengan gadget. Dengar lagu, itu kan sesuatu yang bisa dilihat dilatih dengan gadget. Tetapi ada keterampilan-keterampilan yang tidak bisa dilatih dengan gadget, sehingga harus sangat diseimbangkan. Terkait spesifik dengan speech delay, itu kan kalau gadget dia susah buat lihat orang ngomong dengan jelas, cara ngomongnya, kemudian sesuai dengan konteks dia. Ambil, kita akan lanjutkan, ambil buku, ambil minum, itu belum ada, mungkin udah ada, tapi gadgetnya mungkin sampai sekarang ini yang secara umum belum ada yang seperti itu. Sehingga dia lebih cenderung pasif, lebih cenderung nonton, bukan dia yang aktif. Tapi kalau dia bermain, dia ngegambar, itu kan ada interaksi ya. Dia akan ngomong, apa tergantung dia bisanya ya, mobil atau gambar bunga, dia kan ngomong gitu. Nah, kalau dengan gadget, hal-hal seperti itu tidak terlatihkan. Dan yang lebih parah, mau nyuruh gambar gadget, definisi ketergantungan. Artinya, dia perlu peningkatan waktu terus untuk mendapatkan efek nyaman. Itu kata kuncinya yang pertama. Jadi mirip banget sama narkoba sebenarnya. Ada efek yang namanya toleransi. Perlu peningkatan dosis untuk mendapatkan efek yang sama. Dan ada yang namanya withdrawal atau putusan. Kalau nggak main gadget, dianya jadi nggak tenang. Itu artinya anaknya udah di level adiksi. Kalau di level adiksi itu udah bahaya, itu udah penyakit. Kalau di level yang main gadget, ya nggak terlalu bermasalah lah. Jika keterampilan yang lain tetap terus dilatihkan. Menjawab nggak? Ya. Jadi kesimpulannya gadget itu tidak sepenuhnya negatif, tetapi dia punya kelemahan yang perlu diatasi dengan hal-hal lain. Jadi nggak bisa cuma gadget. Dan perlu diwaspadai dia bisa menimbulkan adiksi. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ya, oke. Baik, thank you dok. Jadi ini juga memang kembali lagi ya, ya ke keputusan orang tua gitu. Kalau memang mau mengenalkan itu seberapa jauh, dan tentu juga orang tua juga butuh komitmen tadi, karena salah satunya gadget sendiri tidak bisa menimbulkan interaksi dua arah. Tadi ya ada beberapa yang memang itu tidak bisa difasilitasi oleh gadget, walaupun memang tidak sepenuhnya gadget itu buruk gitu ya, karena ada juga yang nanti kalau anaknya nggak megang gadget ntar dia gaptek, ketinggalan gitu kan, kadang yang kayak gitu. Tapi ya memang benar, memang tidak sepenuhnya jelek, tapi itu tadi memastikan bahwa anak-anak mungkin beberapa tips-tips di luar sana, dan kalau Bapak Ibu juga follow account Youth Daycare, kita juga memberikan tips-tips gitu ya, bagaimana mungkin anak-anak diberi batasan kapan bisa bermain gadget gitu. Teman-teman juga yang sharing bahwa boleh mainnya itu untuk bermain ya. Kalau biasanya kan kita memang kebetulan karena sekolah, anak-anak yang sekolah kan memang tuntutannya akan menggunakan laptop, mungkin gadget juga gitu ya. Jadi biasanya boleh bermain di weekend gitu. Jadi memang ada batasan-batasan. Selebihnya memang sifatnya interaksi seperti itu. Oke, mudah-mudahan juga menjawab dari pertanyaan Pak Indra. Nah, selanjutnya dok, ini pertanyaan yang bagus nih dari Pak Batoro juga nih. Tadi kan mungkin ngelihat juga dari apa namanya profilnya dokter gitu ya.
ada akupuntur juga. Nah, ini Pak Batoro tanya nih, Dok, apa hubungannya psikiater dengan akupuntur? Adakah gerakan yang simpel untuk mengurangi tanda-tanda stres yang ada? Wah, ini saya juga perlu belajar nih, Dok. Jadi biar begitu stres gitu ya, nanti ada gerakan-gerakan simpel gitu. Betul banget nih, Pak Batoro. Oke, monggo, Dok, silahkan. Ya, baik. Uh, ya, kalau dibilang berhubungan, pasti semua berhubungan, karena prinsip dasarnya sama, yaitu prinsip dasar dari akupuntur adalah mengembalikan keseimbangan dalam tubuh. Dia bicara tentang meridian, dia bicara tentang qi atau energi di dalam tubuh, yang kalau tidak seimbang tentu itu akan menimbulkan berbagai jenis penyakit. Dan akupuntur bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Psikiatri bertujuan buat apa? Mengembalikan keseimbangan tersebut. Penyakit-penyakit yang lain tujuannya apa? Mengembalikan keseimbangan tersebut. Jadi sangat berhubungan satu sama lain, tidak terpisahkan, karena basic prinsipalnya, tujuan utamanya adalah sama, yaitu mengembalikan keseimbangan di dalam tubuh. Cara-caranya apa yang bisa dilakukan secara sederhana dengan akupuntur? Banyak sekali yang kita tahu dengan gerakan tapping. Tapping. Ya, di titik-titik akupuntur itu akan membantu untuk mengatasi stres. Tapping di mana yang bisa membantu mengatasi stres biasanya adalah di tempat yang kita sering merasa pegal. Ya, tapping. Ya, itu akan nyaman. Dan juga secara umum untuk memperlancar peredaran darah, sebenarnya gini, basic prinsipalnya dari titik akupuntur dia selalu ada di lekukan-lekukan. Dan dia tersebar hampir di seluruh tubuh. Jadi kalau untuk tapping nggak usah khawatir, nanti salah titik akupunturnya, nggak ada masalah. Tapping itu di tempat yang pada umumnya sering merasa pegal, itu aja udah sangat membantu ya dengan tapping. Kalau titik akupunturnya sendiri yang paling sering dipakai, yang sering saya lakukan juga kalau lagi ngantuk saat rapat contohnya. Wah, ini berguna nih, Dok. Itu adalah yang namanya disebut sebagai LI4 atau titiknya namanya heku. Dia itu ada di puncaknya puncaknya cembungan ini. Jadi cara gampangnya ini ya, jempol ini kan ada ruasnya. Ditempelkan di web atau di apa nih namanya kalau di kayak begini nih, kita nyebutnya web sih. Kayak bagian ujung dari ini yang kayak sirip ini, ya kan? Ditaruh di situ gini, ujung dari telunjuk kita itu adalah titik heku. Kalau ditekan seperti ini, kelihatan nggak ya? Ditekan seperti ini, itu kerasa linu. Ciri titik akupuntur itu kalau ditekan linu banget. Jadi tekanannya ringan, tapi kalau ditekan di titik akupuntur itu orangnya bisa jerit-jerit. Kalau saya tekan pelan aja di pasien atau di anggota keluarga, itu kerasa banget. Jadi kalau mau rapat makan ini, langsung melek ya, Dok? Langsung melek, karena nyeri satu. Yang kedua, memang dari teorinya dan juga dari beberapa penelitiannya membuktikan bahwa dia akan meningkatkan beberapa neurotransmitter yang sangat berfungsi untuk peredaran darah di otak gitu. Ya, kanan kiri aja. Jadi dia ditekannya tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas gitu. Di kedua tangan. Sangat mudah ini dan sangat efektif. Kita tangannya cuma gini doang ya. Kadang-kadang saya juga posisinya begini. Jadi nekennya nggak capek kan? Iya, iya. Gitu. Memang ada rasa sakitnya ya, Dok ya? Ya, linu-linu gitu. Linu, iya. Ciri khas titik akupuntur. Dan juga yang nyaman kalau kita sering dengan laptop seperti ini akan sangat nyaman di titiknya di ujung sudut bola mata ini. Di sini namanya titiknya namanya Qingming, itu adalah titik yang namanya mata terang. Jadi kita tekan seperti ini tentu akan jauh lebih nyaman. Gini. Dengan di ujungnya seperti ini gitu. Nyari lekukan, karena prinsip dasarnya titik akupuntur itu ada lekukan. Jadi di ujung mata ini kerasa nggak ada lekukan kecil gitu. Iya. Nah, itu yang ditekan di situ diarahkan. Dan di sini nih lekukan yang ada di pelipis ini enak banget nih.
Kalau lakukan Oke. itu. Iya, biasanya kita kalau pusing kan otomatis suka gini ya, Iya, Dok. Ini ternyata memang memang titik ininya betul, ya. betul. Dan caranya Oke. dilekukan supaya dia Ya, pas itu ada lekukan kan kerasa iya, di situ betul, lekukan betul. pas dilekukannya, tangannya pas dilekukan karena dia titik kan bentuknya titik akupuntur. Jadi kalau di Oke. titiknya kerasa itu nyerinya, pegelnya itu kerasa langsung gitu. Wah, mantap ini. Wah, terima kasih banyak, Dok. Ini ilmunya berguna banget. Terima kasih juga Pak Batoro nih, pertanyaannya menginspirasi juga buat yang lain ya. Jadi tadi Sama-sama, kalau terima kasih juga. Jadi kalau Sama-sama. ngantuk bisa di tangan. Kemudian tadi cari yang pasti kuncinya tadi adalah dilekukan-lekukan ya dok ya. Jadi bisa ini kita tapping juga di setiap lekukan-lekukan, di panjang tangan juga. Kemudian kalau tadi pusing atau misalnya terlalu lama lihat laptop gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lupa tenang aja. Nanti kita akan bagi rekamannya pada pagi hari ini. Tapi tadi ada pesan sponsor juga. Pastikan sudah mengisi daftar hadir karena sayang banget kalau nggak ngisi daftar hadir, nanti Bapak Ibu kita nggak bisa kirimin materinya karena kita akan kirimin sesuai email yang sudah masuk di daftar hadir. Oke, baik. Nah, Dok, ini karena waktunya juga sudah mepet. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Dok, terkait tips-tips sendiri untuk apa namanya bangun kesehatan mental, terutama di saat pandemi seperti ini. Pasti udah bisa nebak kan jawabannya? Lifestyle psikiatri, The Terus? Cup, Bars. Benar banget, berarti sudah bisa menangkap semua materi-materi penting hari ini. Karena COVID Oke, ini hanya salah satu bentuk dari stres. Stres itu banyak banget, pasti. ya. Mau COVID berakhir juga pasti banyak lagi yang berikutnya akan datang. Betul, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter atas sesi sharingnya. Nggak kerasa ini hampir 2 jam kita di sini mendengarkan gitu ya. Yang pertama tadi kita banyak banget dapat ilmu gitu ya. Tentunya hal-hal yang mungkin kita selama ini sering hadapi gitu. Tapi kadang kita juga nggak tahu bahwa solusinya sebenarnya mudah gitu. Tapi memang lagi-lagi tadi ya untuk lifestyle psikiatri, kemudian bars, the cup, itu juga kita butuh rajin dan disiplin. Karena percuma juga kalau kita nggak komitmen, nggak konsisten untuk melakukannya, ya sayang banget ilmu yang sudah kita dapatkan. Gitu. Dan terakhir mungkin dok, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman, untuk para orang tua yang sudah hadir pada pagi hari ini? Ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sangat kepada semua, kepada Edit, Nisa, semua panitia, juga semua yang telah memungkinkan acara ini terlaksana, keikutsertaan Bapak Ibu semua, karena semua orang di sini sangat-sangat penting dalam satu, merubah stigma tentang gangguan psikiatri. Yang kedua, sangat penting maknanya buat diri sendiri dan keluarganya masing-masing dengan memiliki kualitas hidup yang baik. Semoga dari individunya merasa nyaman, keluarganya makin nyaman, masyarakatnya makin nyaman, sehingga kita menjadi satu. Kalau satu orang memperbaiki diri, itu akan memberikan makna buat yang ada di sekitar. Kalau ini gerakan ini kayak MLM gitu, multi level marketing, terbangun dengan baik semuanya, kita akan menjadi punya tempat tinggal yang sangat nyaman karena seluruh yang ada ini memberikan dukungan dan memberikan kemudahan, hal yang lebih nyaman buat kita gitu. Mimpi saya yang lebih besar karena kalau cuman sedikit orang yang paham, cuman sedikit orang yang tahu, itu nanti tetap aja dia jadi sumber masalah bukan jadi sumber solusi untuk permasalahan yang ada.